Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial. Materi dari PPKN di tema 3. Nah, yang pertama keragaman di lingkungan sekitar. Di sini ada gambar sebuah keluarga sedang bekerja sama untuk membersihkan rumahnya. Nah, manusia itu merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Nah, dalam interaksi itu terdapat hubungan timbal baliknya. Siapa saja yang sering berinteraksi dengan kita, tentu saja kita sering berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan guru di sekolah, atau dengan tetangga-tetangga kita. Kalau sekarang di rumah berarti interaksinya melalui gadget. Kalau sedang di luar berarti berinteraksi secara langsung. Nah, gambar ini, kerja bakti itu merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Kenapa? Karena di dalam kerja bakti, selain kita berbicara, berinteraksi secara verbal, kita juga berinteraksi secara kerjasamanya. Ada kerjasama, saling membersihkan lingkungan bersama-sama, seperti itu. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosialnya. Nah, manusia itu kan sebagai makhluk sosial, tentu saja perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun dengan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki perannya masing-masing. Jadi, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Nah, seperti contoh, saat di dalam kelas, saat melakukan piket di dalam kelas, kalian harus melakukan kerjasama. Jadi yang satu menyapu, ada yang menata meja, ada yang membuang sampah, ada yang membersihkan jendela, seperti itu. Harus ada kerjasama dan saling melakukan interaksi. Selanjutnya, keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Contoh di sini, Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Nah, kamu tentu memiliki teman-teman yang beragam di sekolah, kan? Dari keragaman tersebut, dapat berupa perbedaan dari suku, budaya, agama, jenis kelamin. Oh, kalau di sekolah kita tentu saja agamanya sama, jadi tidak ada perbedaan antar agama. Tapi ketika kalian di rumah, kalian pasti ada tetangga yang berbeda agama. Nah, di situ kita harus melakukan toleransi agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Jadi, toleransi itu sikap saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengejek. Kemudian, ada keragaman adat dan istiadat. Nah, adat istiadat itu adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun dari kakek neneknya kita sampai ke anak cucu kita nanti. Itu namanya adat istiadat. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada tertulis dan juga tidak tertulis. Yang tertulis itu berupa peraturan atau dokumen-dokumen. Sedangkan yang tidak tertulis seperti cerita rakyat, tarian daerah, upacara adat. Jadi memang sudah dilakukan dari dahulu kala sampai sekarang. Itu namanya adat istiadat. Nah, contohnya seperti upacara ngaben di Bali. Kemudian ada tabuik dari Sumatera Barat. Kemudian dari Semarang ini ada dukderan. Sebelum memasuki
bulan puasa, bulan Ramadan di Semarang pasti melakukan acara dugderan. Nah, kalian pasti sering ikut dulu. Kemudian ada lompat batu Fahumbo dari Nias. Nah, ini gambarnya ada di sini. Lompat batu, batunya itu tinggi sekali, lebih tinggi dari orangnya. Itu adalah adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia, berbagai daerah di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, dan juga agama. Keragaman ini merupakan perbedaan yang menjadikan Indonesia itu kaya. Walaupun berbeda, namun masyarakat Indonesia tetap bersatu. Nah, ini tercermin dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Nah, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia sebaiknya disikapi dengan bijak. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dalam kerjasama. Kita dapat mewujudkan kerjasama ini seperti dalam mengerjakan tugas. Jadi saling bekerja sama dalam kelompok. Tuh. Contoh lainnya, menolong tetangga yang mengalami kesulitan, walau berbeda suku dengan kita, walaupun berbeda agama dengan kita, walaupun banyak perbedaan di antara kita, tapi kita harus saling tolong-menolong. Kemudian, melaksanakan kerja bakti, seperti gambar yang awal tadi. Kita kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar kita, agar lingkungan kita itu sama-sama bersih, sama-sama sehat. Seperti itu. Kemudian, manfaat kerjasama dalam keragaman. Salah satu bentuk kerjasama yaitu tadi, kerja kelompok. Nah ini, manfaat kerja kelompok yaitu pemersatu budaya yang beragam, kemudian pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Tentu saja, kalau dikerjakan bersama-sama pasti pekerjaan itu akan cepat selesai. Terus, kita juga dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Jadi, seperti musyawarah, semua orang bebas berpendapat, bebas mengungkapkan apa yang ia ingin ucapkan. Nah, manfaat keragaman budaya di masyarakat. Karena bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa dengan keragaman yang banyak, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Nah, manfaatnya adanya keragaman itu yang pertama menumbuhkan sifat nasionalisme. Kemudian sebagai identitas bangsa di dunia internasional, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai ikon pariwisata, sebagai memupuk sikap toleransi. Nah, ini sudah Syifa bahas kemarin ya, yang di pembelajaran IPS sebelumnya, ini sudah dibahas kembali di PPKN. Nah, jadi kita itu harus saling menghormati dan menghargai dari setiap perbedaan yang ada. Selanjutnya ada keragaman dalam suatu organisasi. Organisasi memiliki keragaman yang dimiliki oleh tiap anggotanya, namun disatukan dalam satu tujuan. Nah, ada perbedaan bekerja sendiri dengan kelompok. Kenapa sih? Kok harus bekerja dengan kelompok? Yaitu tadi, dalam kerja kelompok, dalam berorganisasi, dalam kerjasama, dalam kegiatan tersebut akan menumbuhkan ya tadi toleransi, terus menghargai pendapat orang lain. Kenapa? Karena saat kita bekerja sama, saat kita melakukan kegiatan musyawarah, semua orang bebas berpendapat. Namun orang lain yang mendengarkan pendapat dari temannya itu harus menghargai pendapatnya, tidak boleh langsung menolak atau membantah, tapi harus dihargai terlebih dahulu. Kalau ingin menyela, berarti diselalah dengan cara yang sopan. Kemudian ada kebersamaannya. Ya, kita bersama-sama
di dalam suatu ruangan, di dalam satu forum, di dalam satu organisasi, kita bekerja sama untuk menentukan tujuan, untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Begitu pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku semuanya paham. Jika masih ada yang bingung, jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk bertanya, karena ibu guru akan siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih dari ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.